Kami sangat bangga, terharu, seorang pemimpin negara mau mencopot sepatunya beliau dan memperlihatkannya bahwa inilah produk ekonomi kerakyatan. Baik, gas foto saya, JK Collection. Dengan himbauan-himbauan beliau terhadap penggunaan produk lokal dapat menunjang pertumbuhan ekonomi kerakyatan sehingga dapat mandiri. Ayo, kita mandiri. Pemirsa, Anda masih menyaksikan debat calon presiden putaran kedua dan masih mengangkat masalah kemiskinan dan pengangguran. Saat ini, visi dan misi akan disampaikan oleh Capres nomor 3 yaitu Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Silakan Pak Muhammad Yusuf Kalla untuk menyampaikan khusus berkaitan dengan kemiskinan dan pengangguran. Dimulai dari sekarang. Kalau mau jalan-jalan boleh Bapak. Oh begitu. Sebentar lah. Ibu Pilihan Pak SBY, Pak Ibu Mega, hadirin hadirat sebangsa setanah air. Tujuan kita berbangsa tidak pernah berubah sejak 60 tahun yang lalu. Mencapai kesejahteraan, kemakmuran yang adil, mencerdaskan bangsa, dan bangsa yang damai. Tujuan itu sampai sekarang tentu kita mencapai sebagiannya, sebagian kita tidak capai. Itulah karena kita belum sejahtera secara keseluruhan, ada kemiskinan dan ada pengangguran. Memang kita sangat sayangkan bahwa kemiskinan masih 35 juta orang kalau diukur dengan angka BPS 2100 kalori yang tentunya mungkin bisa berubah karena itu sudah 30 tahun ukuran itu, 40 tahun malah hampir. 15% bangsa ini. Pengangguran 10 juta orang, 8,5% pekerja bangsa ini. Memang selalu ada hubungan antara pengangguran dan kemiskinan. Orang menganggur apalagi dalam bawa tidak bekerja, tidak berpenghasilan, pasti dia miskin. Ukuran kemiskinan seperti digambarkan tadi ialah pengeluaran. Sebenarnya pengeluaran kurang karena pendapatan kurang. Jadi pada intinya ialah 35% bangsa ini, 35 juta, 15% itu kurang pendapatan. Sehingga konsumsinya kurang. Bukan diukur hanya daripada pengeluarannya. Kenapa itu terjadi? Tentu banyak hal. Banyak hal, kepemilikan, pendidikan, aksesnya ke banyak tempat, ke keuangan dan sebagainya. Karena itulah hal yang harus kita perbaiki segera. Solusinya karena antara menganggur dan miskin ada korelasi yang kuat. Maka tentu yang kita harus selesaikan ialah lapangan kerja dengan pendapatan yang cukup. Di atas UMR tentunya. Karena apabila di bawah UMR walaupun dia bekerja, tetap dia miskin. Itulah harus kita laksanakan. Lapangan kerja hanya dicapai dengan investasi pemerintah dan swasta. Dan masyarakat keseluruhan. Atau masyarakat kita bekerja sendiri. Itu juga lapangan kerja. Butuhkan modal. Dan tentu apabila dia sudah berpendapatan, maka yang harus kita perhatikan ialah pengeluarannya jangan naik. Jadi pendapatannya naik, pengeluarannya jangan naik. Itulah gunanya pemerintah menjamin stabilitas harga-harga, menjamin biaya pendidikan, biaya persekolah gratis, supaya pengeluarannya jangan naik. Karena walaupun pendapatan naik, biayanya juga naik, dia akan tetap miskin. Karena itulah maka pendidikan gratis, kesehatan gratis, beras yang murah tetap harus diberikan agar pendapatan masyarakat dan pengeluarannya seimbang atau lebih tinggi pendapatannya. Nah, bagaimana mengatasinya? Ya tentu ekonomi yang tumbuh. Kita mempunyai lapangan tenaga kerja yang baru yang tumbuh setiap tahun 2,1%. Artinya kurang lebih 2,1 juta jiwa. Kalau kita tumbuh hanya 5%, kita akan kekurangan. Karena itu harus tumbuh minimum 6% baru kurang lebih pas-pasan.
untuk mengurangi kemiskinan itu, maka harus tumbuh sekitar 8%, sehingga tiap tahun kita bisa turunkan pengangguran dan kemiskinan itu secara betul. Itulah cara mengatasinya, dan dibutuhkan tentu suatu investasi pemerintah yang baik, dan hematlah pemerintah kepada overhead-nya, dan memberikan investasi infrastruktur kepada semuanya. Dan pemerintah harus memberikan peluang agar swasta berinvestasi dengan baik, agar membuka lapangan pekerja. Tentu saya minta maaf, saya menyesalkan dan masyarakat menyesalkan bahwa apabila kita memandang pengusaha-pengusaha, pemodal-pemodal yang berambut hitam itu tidak baik, karena tanpa mereka siapa yang membuka pekerjaan di Republik ini? Itulah tentu gunanya pengusaha-pengusaha yang harus kita berikan kesempatan dia bekerja, sehingga yang tadi menganggur itu dapat bekerja di samping bekerja sendiri. Di samping itu tentu kita mengutamakan hal-hal penting seperti pertanian. Kenapa pertanian diutamakan? Karena pertanian menyangkut 40% daripada seluruh tenaga kerja ada di pertanian. Kedua, di perniagaan. Ada 22% tenaga kerja ada di perniagaan. Karena itulah revitalisasi pertanian, memberikan bibit yang baik, lahan yang diatur ditata lagi dengan baik, serta kredit murah lah, dan pupuk yang baik harus, dan kami akan berikan lebih baik lagi, menambah pupuk lebih baik lagi untuk bangsa ini, memberikan kredit murah kepada pengusaha-pengusaha baru, dengan sistem mereka harus berusaha agar mereka dapat membuka lapangan kerja. Karena di situ letak dua hal yang tinggi daripada ini. Di samping itu industri kita semua. Memang program-program seperti memberikan pancing, memberikan ikan, memberikan pancing, itu bagus. Cuma tidak cukup. Bangsa ini itu Konfusius zaman dulu. Yang sekarang dibutuhkan ialah di samping memberikan pancing, bukan perahu, harus sanggup bangsa ini membuat perahu dan membuat pancing. Itulah kemandirian yang harus lebih maju daripada kita semuanya. Bukan hanya memberikan, membuat perahunya, membuat pancingnya, dalam arti kata bangsa harus mandiri, harus berjalan dengan kemampuan-kemampuannya, sehingga kita setara dengan bangsa-bangsa lain, kita dihormati dan memberikan pekerjaan kepada bangsa, bukan hanya mengirim TKI ke luar negeri tentunya dengan banyak masalahnya. Bangsa ini dengan segala kekayaannya harus berjalan, harus mampu dan sanggup mampu, dan kita akan bisa melihatnya ke depan lebih baik dengan mengurangi kemiskinan, pengangguran, dengan usaha keras bersama-sama bangsa ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Yusuf Kala, kita kasih aplaus dulu. Ya, pemirsa, tentu Anda ingin tahu atas pertanyaan moderator apa yang akan dijawab oleh para capres. Tunggu sesaat lagi, jangan kemana-mana. Mentari abra-abra, ngobrol saja. Cuma 1.000 grafah, gak tau grafah.